Kami bangga jadi mahasiswa UIN Syekh Nurjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allama wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi ahli syidqi wal wafa. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Alam Tarlam, SUD MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalat. Dan tak lupa saya ucapkan salam hangat kepada rekan-rekan mahasiswa kelas B24 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Abdul Malik Ibrahim, untuk menyampaikan materi video pembelajaran dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Fikih Muamalat dengan tema jual beli, atau dalam bahasa atau istilah kitab Arabnya adalah al-bay'. Baiklah, sebagai muqaddimah atau pendahuluan, kita semua tahu bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang sangat umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, praktek jual beli tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga memiliki ketentuan dan rambu-rambu tertentu yang telah diundang-undangkan. Dalilnya dapat kita temukan salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada slide kali ini saya akan sedikit mengupas tentang definisi jual beli. Secara bahasa, jual beli adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, jual beli didefinisikan muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin, yaitu pertukaran harta dengan harta lain melalui atau dengan cara tertentu yang telah diundang-undangkan atau disyariatkan. Dalil haditsnya salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang menyatakan innamal bay'u an taradin, yang artinya sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka atau saling ridho. Itu tadi sedikit gambaran singkat mengenai definisi jual beli dalam Islam. Kemudian kita lanjut membahas tentang macam-macam jual beli. Dalam fikih muamalat terdapat beberapa macam jual beli. Antara lain yang pertama, jual beli barang yang terlihat. Jadi barang yang diperjualbelikan itu nampak. Istilahnya adalah ain musyahadah. Jadi benda atau barangnya itu terlihat atau bisa disaksikan. Yang kedua, jual beli barang yang dijanjikan atau mausufun fi dhimmah. Jadi barangnya belum ada atau belum terlihat di majlisil aqdi atau tempat akad. Terus yang ketiga, jual beli barang yang tidak dilihat. Ya, sama seperti yang kedua tadi hampir mirip, jadi barangnya itu tidak berada di majlisil aqdi atau tempat akad. Yang terakhir, yang keempat, yang saya cantumkan di sini adalah jual beli manfaat atau istilahnya adalah ijar. Dari keempat macam jual beli yang telah disebutkan tadi,
Masing-masing memiliki hukum dan syarat yang telah ditetapkan. Dari 4 macam jual beli yang telah disebutkan tadi, yang pertama adalah bai'u ainin musyahadatin, atau menjual barang atau sesuatu yang bisa dilihat atau disaksikan di tempat akad. Jual beli ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur horor, menipu sama sekali, atau unsur ketidakjelasan. Contohnya adalah membeli barang secara langsung ke warung atau ke toko, di tokonya, di mana pembeli bisa melihat secara langsung dan menilai barangnya. Apakah dia cocok atau tidak, apakah ada aib, ada cacat atau tidak. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Iqna fi Halli Abi Syuja, atau syarahnya kitab Abi Syuja, ya, yang menyatakan fahuwa fajaizun lintifa'il gharari, atau yang artinya jual beli seperti ini diperbolehkan karena tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan, apalagi menipu. Kemudian macam jual beli yang kedua adalah memperjualbelikan barang yang dijanjikan. Ini termasuk atau terklasifikasi sebagai akad salam atau jual beli dengan cara pesan. Jual beli ini sah dengan catatan atau dengan syarat spesifikasi barang disebutkan secara jelas dan memenuhi syarat akad salam. Jadi nanti akan ada pembahasan lebih lanjut di bab salam atau pesan barang. Dalilnya adalah kutipan dari kitab Al-Iqna, masih sama. Fajaizun ay fahuwa jaizun idza wujidatis syifatu ala ma usifat bih. Artinya, pembelian atau jual beli seperti ini diperbolehkan jika sifat barang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh si penjual. Kemudian yang ketiga, jual beli barang yang tidak dilihat atau bai'u ainin ghairi musyahadah. Bagaimana hukumnya? Bolehkah memperjualbelikan barang yang tidak nampak atau barangnya tidak ada? Secara garis besar, jual beli ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar, atau bahkan cenderung ke arah unsur penipuan. Rasulullah sendiri melarang bentuk jual beli seperti ini, sebagaimana dikutip dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharari, yang artinya Kanjeng Nabi atau Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Kemudian untuk macam jual beli yang terakhir yang saya cantumkan dalam video pembelajaran kali ini, yaitu jual beli manfaat. Masuknya adalah jual beli ijarah, ya, menyewa. Hukumnya diperbolehkan asalkan waktu dan manfaat yang disewa atau yang dijual itu jelas. Contohnya adalah menyewa rumah, mobil, atau jasa tertentu yang bisa dimanfaatkan. Dalam akad ijarah, kejelasan suatu manfaat menjadi syarat utama untuk keabsahan transaksi atau akadnya. Selanjutnya saya akan membahas secara singkat mengenai syarat-syarat sah dalam jual beli. Kurang lebihnya ada 5. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bisa suci atau bisa disucikan. Yang kedua, barangnya dapat bermanfaat. Yang ketiga, dimiliki atau dikuasai, jadi bukan barang milik orang lain atau rampasan, atau barangnya itu tidak bisa dimiliki, dikuasai. Yang keempat, barangnya bisa diserahkan. Kemudian yang terakhir, barangnya atau bendanya diketahui dengan jelas. Dalilnya dapat kita lihat dalam kutipan kitab Al-Iqna
yang menyatakan wayashihu bay'u kulli syai'in tahirin ainan au yadhuru bi ghaslihi. Berikutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang dilarang dalam bai' atau jual beli. Atau istilah lainnya jual beli yang tidak diperbolehkan, yang dilarang. Islam melarang jual beli barang yang pertama, barang najis seperti khamar, bangkai, dan anjing, dan lain-lainnya. Yang kedua, barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ketiga, alat-alat permainan yang melalaikan diri dari mengingat Allah, semisal alat-alat musik, ya, kecuali untuk satu alat musik tertentu yang diperbolehkan. Yang terakhir, menjual buku-buku sihir dan sejenisnya. Ini tidak ada manfaatnya juga termasuknya. Dalilnya adalah hadits yang berbunyi, Innallaha ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal kalbi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan anjing, dan sejenisnya, nanti melalui kias. Dan bagian penting lainnya dalam pembahasan mengenai jual beli dalam Islam adalah rukun jual beli itu sendiri. Terdapat 3 rukun dalam jual beli. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Aqidain. Jadi harus ada penjual dan harus ada pembeli. Yang kedua, barang dan harganya ada. Ya, ma'qud alaih. Yang terakhir adalah ijab dan qabul atau syirat. Jadi harus ada ucapan akad. Nah, ketiganya harus terpenuhi agar suatu transaksi dianggap sah dalam pandangan syariat Islam. Lalu bagaimana jika transaksi online melalui e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia? Itu nanti silahkan dikembangkan oleh rekan-rekan. Sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan jual beli dalam Islam ini, kesimpulannya adalah jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan jika ingin dianggap sah. Transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan atau objek-objek yang haram yang dilarang dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan. Islam telah mengatur muamalah dengan tujuan menciptakan keadilan, keberkahan, dan ketertiban dalam bertransaksi bermuamalah. Demikianlah pemaparan materi video pembelajaran fikih muamalat tentang jual beli. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai transaksi dalam Islam yang sesuai dengan aturan syariat. Sebelumnya saya juga memohon maaf apabila durasi dari video pembelajaran ini terlalu lama. Kata-kata yang dikeluarkan terlalu bertele-tele, saya mohon maaf karena masih dalam proses belajar membuat video pembelajaran Bapak. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Alam Tarlam, SUD MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalat, dan juga kepada seluruh rekan-rekan kelas B24 atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.